Tapi jangan jadikan itu sebagai patokan kesuksesan seorang penulis. Kalau nggak ada selling pointnya, kamu gimana masarin nantinya, bener nggak? Buku walaupun tembus mayor, belum tentu laku. Dan buku yang terbit secara indie, itu belum tentu nggak laku gitu. Tergantung bagaimana marketingnya. Selling point kamu tuh apa di naskah kamu gitu. Ambil kelemahan buku orang lain, jadikan itu kelebihan buku kamu. Buku itu pasti perlu yang namanya selling pointnya. Mau ke Republika kek, mau ke Bentang Pustaka kek, mau ke Kata Depan kek, mau ke Gegas Media kek, mau kemana-mana kek, terserah. Yang keempat, posisi kamu sekarang ada di mana? Maksud saya, ketika kamu ngerasa masih awal-awal nerbitin buku, coba cari penerbit yang tahap penyeleksiannya tuh nggak terlalu ketat gitu, ya. Atau sekarang gini deh, kamu ini termasuk orang yang penyabar atau yang nggak sabaran gitu. Kalau kamu memang orang yang nggak sabaran, coba tanya-tanya sama penulis yang udah senior, Kak, penerbit mana ya yang tahap seleksinya tuh nggak terlalu ketat gitu dan nggak terlalu lama ngabarinnya. Nah, kamu kirim aja ke sana. Tapi kalau kamu orangnya penyabar, kamu ngirim kemanapun silakan. Mau ke Republika kek, mau ke Bentang Pustaka kek, mau ke Kata Depan kek, mau ke Gegas Media kek, mau kemana-mana kek, terserah. Yang mungkin tahap seleksinya sampai 6 bulan dan itu belum tentu diterima, ya itu silahkan. Mungkin bisa menjadi pembelajaran buat kamu ke depannya gitu kan. Nah itu, jadi cek posisi kamu tuh sekarang ada di mana. Kalau kamu ngerasa kayak naskah gue bagus deh, atau kayak cocok deh buat tembus mayor yang penerbit yang ini, yang besar ini gitu loh, ya udah taruh aja di sana gitu ya. Jadi cek posisi kamu ada di mana, oke? Nah yang kelima, cek penerbitnya. Kamu mau nerbitin naskah apa? Naskah horor. Cari penerbit-penerbit yang memang bisa menerbitkan naskah horor. Kamu mau nerbitin buku motivasi? Cari penerbit yang memang mau menerbitkan buku-buku motivasi. Jadi kayak gini, bahkan penerbit yang memang dia bisa menerbitkan buku motivasi, itu belum tentu mau nerima naskah motivasi loh. Soalnya kayak kemarin tuh saya pernah ngechat, bukan ngechat ya, kalau nggak salah tuh lewat email, penerbit Anak Hebat Indonesia kalau nggak salah. Saya kirim naskah ke mereka, kemudian mereka tolak gara-gara, maaf untuk saat ini kami belum menerima naskah-naskah dengan tema motivasi gitu. Makanya teman-teman harus pintar-pintar cari penerbit yang memang mau menyeleksi naskah kita dan memang itu adalah penerbit yang cocok gitu ya. Jadi solusinya tanya-tanya aja dulu, Min, kira-kira penerbit ini masih mau menerima naskah motivasi nggak ya, dan sebagainya. Jadi jangan sampai teman-teman menunggu berbulan-bulan tapi ternyata malah ditolak gara-gara bukan karena isinya, tapi karena maaf kita tidak menerima naskah dengan genre ini gitu, gara-gara salah penerbit. Makanya jangan sampai salah penerbit, oke? Nah yang keenam, selling point. Kayak tadi saya bahas di awal-awal bahwa yang namanya buku ya, buku itu pasti perlu yang namanya selling pointnya. Ini stop talking and start hijrah, selling pointnya apa? Ini tak kenal maka tak dakwah, selling pointnya apa gitu kan? Ini pasti punya selling point yang sehingga dia bisa dilirik oleh penerbit Malaysia dan bisa terbit juga naskahnya gitu kan di Malaysia, akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia. Nah, maka kamu juga perlu yang namanya cari buku naskah yang selling point kamu tuh apa di naskah kamu gitu. Kalau nggak ada selling pointnya, kamu gimana masarin nantinya, bener nggak? Jadi perlu yang namanya selling point. Selling point itu adalah poin-poin yang menjual, poin apa, bagian mana yang menjual di dalam naskah kamu itu. Nah, kamu cari, kamu buat. Caranya gimana? Kayak tadi di awal-awal saya bilang, cari baca buku penulis lain, cari kelemahan mereka. Nah, kelemahan itulah yang kamu masukin ke dalam buku kamu, ke dalam naskah kamu. Itu yang akan jadi nilai jualnya juga. Salah satu caranya ya, salah satu caranya adalah menjadi nilai jualnya itu dia.
ambil kelemahan buku orang lain, jadikan itu kelebihan buku kamu gitu. Kedua, buat sesuatu yang memang itu dibutuhkan masyarakat gitu. Nah itulah yang akan menarik masyarakat dan itulah yang akan menjadi selling point-nya gitu ya. Jadi apa sih yang dibutuhkan masyarakat di dalam buku kamu? Kalau nggak ada ya nggak bisa dijadikan sebagai standar selling point gitu. Jadi buat sesuatu yang memang ketika masyarakat membaca selling point itu, dia akan tertarik untuk membeli buku tersebut. Itu namanya selling point ya. Jadi gitu, itu yang keenam, perlu yang namanya selling point. Jadi jangan cuma nulis doang, tapi perlu pikirkan selling point-nya apa kalau emang target kamu ke penerbit mayor ya. Nah itu beberapa poin yang mungkin bisa dibilang tips bagaimana pengalaman saya selama ini tembus naskah-naskah saya tembus secara mayor. Kemudian sesuai dengan judulnya ya, kenapa sih materi tips naskah tembus mayor terus basi, tau nggak? Bagi penulis yang baru banget naskahnya tembus mayor, oh pasti bahagianya luar biasa, bahagia banget. Masya Allah naskah saya tembus mayor, buku saya bakal di toko buku dan sebagainya gitu kan. Itu it's okay, itu bagus gitu. Bahkan si penulis ini mencoba membranding dirinya, membuka seminar-seminar kepenulisan kayak materi yang saya bilang, materinya tentang tips tembus penerbit mayor. Akhirnya penulis-penulis pemula melirik. Nah di sana biasanya pemateri itu mencoba memasarkan buku-buku mereka dari sana. Itu bagus gitu. Tapi kadang ketika kita ngisi materi yang sama terus ya, ini bagi penulis senior ya, ketika kita ngisi materi yang sama terus, bisa-bisa pengikut kita akan bosan lama-lama. Materinya itu aja sih gitu. Nah, coba beragam ya. Kemudian sekalipun dengan tema yang sama, coba isinya juga berbeda gitu. Karena gini, tembus penerbit mayor itu kan bukan bukan purpose yang maksudnya gini. Tembus penerbit mayor itu kan bukan tujuan utama, maksudnya itu bukan akhir loh, itu adalah awal. Banyak buku, kayak tadi saya bilang ya, banyak penerbit mayor yang buku-bukunya itu nggak laku di toko buku. Banyak buku-buku penerbit indie yang justru laku di pasaran dengan cara mereka sendiri menjualnya. Nah, jadi ketika teman-teman naskahnya tembus secara mayor, bukunya ada di toko buku, jangan senang dulu. Itu buku belum tentu laku gitu. Walaupun pemikiran editor ini buku bisa menjual, tapi kan tergantung masyarakat, bener nggak? Tergantung usaha penulisnya, bener nggak? Tergantung marketing penerbitnya, bener nggak? Jadi semua harus berjuang untuk memasarkan buku tersebut, sekalipun itu di penerbit indie, sekalipun itu di penerbit mayor. Kemudian kenapa sih saya nulis kalimatnya, kenapa sih harus materi penerbit mayor terus? Padahal mau penerbit mayor, mau penerbit indie, itu sebenarnya sama aja. Kalau menurut saya ya, sama aja. Sama ajanya dalam hal apa? Dalam hal tuh kayak gini, kayak tadi saya bilang, buku walaupun tembus mayor belum tentu laku, dan buku yang terbit secara indie itu belum tentu nggak laku gitu. Tergantung bagaimana marketingnya. Banyak kok penulis-penulis yang menerbitkannya secara indie tapi laku sampai 500 eksemplar, sampai bahkan ada yang 1000 eksemplar ya. Jadi semua tergantung pada marketingnya kayak gimana, tergantung bagaimana judul bukunya, tergantung bagaimana isi bukunya gitu. Jadi teman-teman tuh nggak usah ngerasa down, nggak usah ngerasa yang kayak gimana-gimana ketika naskahnya ditolak secara mayor. Itu bukan sesuatu yang kayak akhir dari dunia literasi kita selama ini yang kita bangun gitu tuh, enggak. Karena kayak tadi, kalau menurut saya mau penerbit mayor mau penerbit indie semuanya sama aja. Bedanya kalau penerbit ini kita bayar dulu, kalau penerbit mayor kita gratis. Kalau di penerbit ini naskah kita pasti bakal diterima, di penerbit mayor kita bakal diseleksi. Kalau di penerbit indie buku kita nggak ada di toko buku, kalau di penerbit mayor buku kita bakal ada di toko buku, itu doang. Tapi buku itu laku atau tidak ya semua tergantung dari elemen-elemen yang mempromosikan buku tersebut, baik dari si penulisnya, penerbitnya, dan cara marketingnya. Kalau nggak salah di video sebelumnya saya pernah bilang deh, banyak buku-buku bagus di toko buku tapi nggak laku gitu. Banyak juga buku-buku yang biasa tapi laku banget gitu. Itu balik lagi pada marketing sebenarnya ya. Jadi itulah maksud saya kenapa judul konten ini adalah kenapa sih materinya harus tembus penerbit mayor terus. Itu tuh seakan-akan membuat kita tuh
kayak penerbit mayor tuh buku kita bakal pasti laku, kalau penerbit ini tuh pasti buku kita nggak bakal laku gitu. Padahal mah enggak. Ini semua tentang bagaimana marketing kita ketika menjual karya kita sendiri. Gimana caranya? Coba poin-poin yang tadi saya sebutkan, yang tips tembus penerbit mayor yang saya sebutkan barusan, itu diterapkan. Mau naskah Anda terbit secara indie sekalipun, coba judulnya diperbagus, kemudian selling pointnya harus ada, kemudian isinya juga harus rapih, menarik dan sebagainya. Itu mau diterbitin secara indie sekalipun, itu saya yakin bakal laku karena memang punya bukunya dari judul bagus, dari isi bagus gitu. Ya, jadi walaupun nggak apa-apa tujuannya jadi penerbit, tujuannya tembus penerbit mayor, karena kan biar kita nggak keluar biaya juga kan. Tapi jangan jadikan itu sebagai patokan kesuksesan seorang penulis, karena banyak penulis yang menjual buku-buku yang secara indie itu pun tetap sukses gitu ya. Oke, jadi sekian materi di konten kepenulisan tentang kenapa sih materinya harus tentang tips tembus penerbit mayor terus, basic tau nggak? Nah, sekian materi ini, tunggu materi berikutnya ya. Materi berikutnya adalah tentang kenapa sih buku kita nggak laku-laku. Nah, tunggu episode berikutnya, oke? Sekian dari saya. Sebelum tutup videonya, jangan lupa di subscribe ya, subscribe biar kami jadi ada semangat terus untuk bikin video-video edukatif dan sebagainya, sehingga teman-teman pun bisa menikmati video atau konten yang kami sajikan di sini ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.